Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Puspita, NPM 19130535109. Saya adalah seorang mahasiswi dari PGSD FKIP Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dan perkembangan UUD 1945. Dan yang menyusun rancangan UUD 1945 adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat menjadi BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada PNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut juga dengan demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami masyarakat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 ini dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu hampir mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD yang baru,
Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, diantara melalui sejumlah peraturan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kedua, ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1983. Pada periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober tahun 1999, pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Salah satu tuntutan reformasi yaitu pada tahun 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, lalu kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang kenyataannya tidak di tangan rakyat. Lalu kekuasaan yang sangat besar pada presiden, lalu adanya pasal-pasal yang terlalu menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR pada tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan pertama UUD 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, merupakan perubahan kedua UUD 1945. Ketiga, sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, merupakan perubahan ketiga UUD 1945. Lalu, sidang tahunan MPR 2002,
tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 merupakan perubahan keempat dari UUD 1945. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh berisi 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 65 ayat ini berisi 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari satu ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Serta dilakukan 4 kali perubahan. UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna bagi yang mendengarkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.